Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up gengs? Balik lagi di channel Yuda WJY. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber ya dari Surabaya. Dia ini biasanya ngevlog horor. Dia ini kisah horornya itu banyak banget. Kebetulan dia teman aku sendiri ya. Kenalan dulu mas, namanya siapa mas? Kenalkan, nama saya Al Awang. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Awang. Biasa dipanggil Awang ya, kalian bisa panggil Awang. Punya Instagram mas? Ada. Ada. Apa mas, sebutin mas Instagramnya mas? Awang YSM. Awang YCM. YCM ya. Oke, nanti kalian bisa follow ya, tak tulis di deskripsi. Ini Mas Awang ini punya salah satu kisah horor ya Mas ya. Sebenarnya ada banyak ya. Iya, banyak banget. Banyak banget sebenarnya teman-teman. Cuman ini aku ambil salah satu kisahnya Mas Awang yang horor banget dan yang paling istilahnya paling ekstrim lah dikatakan. Boleh Mas Awang bercerita, di-share pengalamannya, boleh ya? Boleh. Boleh. Apa, di mana itu pengalamannya? Pengalamannya itu pada waktu beberapa tahun lalu sih sebenarnya. Sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi itu menurut aku paling nyata lah, paling terlihat dan paling banyak interaksi sama makhluk-makhluk gaibnya. Jadi gitu. Jujur ini sebelum cerita dimulai ini Mas Awang bisa interaksi sama makhluk-makhluk kayak gitu? Kebetulan ya kita untuk interaksi kita punya orangnya sendiri. Tapi kita punya tim sendiri untuk punya tim sendiri. Oh, berarti Mas Awang ini nggak sendiri ya teman-teman ya? Mereka tim ya? Iya, kita memiliki suatu ini tim. Kejadiannya di mana Mas? Kejadiannya tepatnya di Makam Baratu, daerah Demak, Surabaya. Oke teman-teman, aku jeda dulu Mas ya. Ini di Makam Baratu, daerah Demak, Surabaya. Barangkali yang orang Surabaya tahu, ini kisahnya Mas Awang ya. Silakan Mas Awang diceritakan. Ya, pada waktu itu beberapa tahun lalu kita memiliki suatu komunitas. Nama komunitasnya bisa disebutin? Nama komunitasnya itu Fatal Frame. Fatal Frame. Lanjut. Itu bertujuan kami dengan tujuan mencari suatu penampakan melewati kamera SLR. Lanjut. Dan pada waktu itu kita dapat undangan dari beberapa warga yang menunjukkan bahwa di suatu tempat itu banyak terjadi penampakan seperti yang contohnya terjadi di situ, seperti contohnya pocong, pocong ya, genderuwo, kuntilanak dan masih banyak lagi. Nah, dan kita merespon dari undangan itu. Akhirnya kita datang ke tempat salah satu warga. Akhirnya kita melakukan explore di situ. Ya. Nah itu tepat hari apa Mas Awang kalau boleh tahu? Wah, kalau harinya itu kalau nggak salah tepat malam Jumat Kliwon nih. Oh, hari Kamis ya, pas banget ya. Memang pemburu makhluk-makhluk gaib ini. Lanjut Mas Awang. Nah, waktu itu kita pada bertepatan pukul 8 kita berkumpul dulu sama teman-teman seperti biasa. Kita ngopi-ngopi dulu, anggota-anggota yang lain datang ke tempat lah. Setelah itu pada pukul 9 kita malam berangkat ke lokasi salah satu naik warga sepeda motor ya. Dengan naik sepeda motor. Orang berapa? Sekitar 15 orang. 15 orang ya? Ya sebenarnya masih banyak lagi, cuman yang itu ikut di situ yang aja. hanya itu. 15 orang ya? Iya. Lanjut Mas Awang. Jadi pada pukul 9 itu kita langsung out dari tempat, kita menuju ke lokasi salah satu warga yang memberi kita informasi itu. Undangan tadi itu ya. Akhirnya kita ke salah satu rumah warga itu. Nyampe di situ, kita tanya-tanya sebelumnya pernah terjadi apa aja di situ. Ternyata bukan hanya warga situ aja yang melihat sosok-sosok itu, ternyata pengguna jalan pun banyak yang melihat. Oh, itu makamnya itu pinggiran jalan gitu Mas ya? Iya. Itu bertepatan samping jalan pas ya. Dan pada waktu 9 kita bertanya-tanya soal info-info makhluk-makhluk
seperti itu, siapa saja yang ditemui. Nah, kita pada pukul setengah 10 kita persiapan udah berangkat ke lokasi makam Baratu itu ya. Persiapan prepare berangkat, nyampe jam berapa di makam Baratu? Sekitar pukul 10 ya. Jadi lokasinya lumayan lah. Ya lumayan jauh juga sih. Terus lanjut, akhirnya pukul 10 kita datang ke lokasi. Di situ sempat ada sedikit kendala ya. Kendalanya apa Mas? Soalnya kita ternyata belum dapat izin dari penjaga makam waktu itu. Memang kalau di situ harus izin dulu gitu? Iya, tentunya kalau dari komunitas kita tentunya harus izin dulu Mas. Jadi kalau tanpa izin kita nggak berani sembarangan masuk gitu. Iya. Ya, takutnya nanti ada hal-hal yang nggak diinginkan atau apa di sekitar kita kan. Terus pada waktu pukul jam 10 itu belum dapat izin. Nah, ternyata kita dihadang oleh penjaga makam. Bilang gimana penjaga makamnya? Nah, itu kan posisinya kan banyak orang. Nah, otomatis banyak orang itu dari komunitasnya. Dari komunitas kita juga, dari warga juga dan penjaga makam ya. Penjaga makam itu tiba-tiba mendatangi kita dan bertanya, Mas, ada apa ini kok rame-rame? Terus? Dan salah satu dari tim kita, tepatnya ketua dari tim kita menjelaskan bahwa kita mau ada ini explore di makam situ. Nah, setelah dapat izin, kita persiapkan kamera, persiapkan diri dan segala sesuatunya yang akan dibutuhkan di lokasi itu. Pada waktu itu agak gerimis ya. Jadi kecil. Suasananya juga sedikit mencekam ya di situ ya. Akhirnya kita pada pukul setengah 11 boleh masuk atau masih ditahan? Itu kita udah diperbolehkan masuk. Berarti rundingan dulu ya itu sebelumnya? Iya, jadi kita udah diperbolehkan masuk. Kita udah persiapan semua, sekitar setengah 11, jam 11-an lah kita mulai masuk ke dalam. Kita nggak berpencar Mas, kita berkelompok. Jadi baris apa? Nggak, kita melebar gini? Secara sejajar kita berjalan aja. Berjalan, kita lihat kanan kiri, melihat situasi lokasi. Itu kondisinya cuman di situ cuman ada komunitasnya Mas Awang aja ya? Atau ada warga? Di situ ada komunitasku aja ya, dari komunitas kita aja. Jadi untuk warga sudah nggak ada, menunggu di luar. Di luar. Kita tidak memperbolehkan warga untuk masuk. Soalnya apa? Ntar kita takutnya ada warga yang entah itu kesurupan, entah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari situ kita mulai mengeksplor situ. Kita berkeliling, makamnya sih cukup besar ya, kalau menurut aku cukup besar ya, cukup luas gitu. Akhirnya dari situ salah satu tim kita melihat suatu bayang hitam. Langsung ya itu, seketika langsung melihat bayang hitam ya? Nah, ketika waktu kita berkeliling, di situ ada salah satu tim kita melihat suatu bayangan hitam dan dia berteriak, Mas, itu tadi apa lewat? Nah, kita mencoba untuk sedikit mengalihkan perhatian dia supaya nggak takut. Guys, mencairkan suasana gitu ya? Mencairkan suasana itu. Jadi kita udah mungkin itu hanya bayangan saja. Lanjut. Tapi itu posisinya sudah direkam ya? Maksudnya sudah perekaman mulai dari masuk pintu dia? Dari awal masuk itu kamera udah on. Udah on ya? Udah on. Jadi kita terdapat 2 kamera. Satu pada video, satu pada foto. Khusus ya? Iya. Lanjut. Dan ketika ada bayangan hitam itu lewat, salah satu dari kita udah ngerasa suasana udah nggak enak di situ. Dan ternyata ada beberapa anggota kami yang hilang waktu itu, entah kemana. Kita kan setiap eksplor ke tempat-tempat seperti itu kita menghitung anggota kita berapa yang ikut,
dan jangan sampai terjadi ada hal-hal Tapi yang tidak diinginkan. masih tetap 15 orang. Iya, tetap kurang lebih Sampai 15 orang gitu. 15 orang itu. Nah, akhirnya terdapat beberapa orang, sekitar 2 atau 3 orang itu nggak ada dalam rombongan. Oh, tiba-tiba nggak ada gitu. Tiba-tiba nggak ada dari rombongan itu. Kita lihat ke belakang, kok nggak lengkap ini anggota. Kerasa nggak lengkap. Sisanya kemana? Terus Otomatis kalian kita berpencar berpencar ya? untuk mencari anggota kita yang hilang di situ. Nah, dari situ kita cari-cari, awalnya kita kebingungan soalnya apa? Selain tempat itu rumornya udah angker dan begitu juga dengan lokasinya yang luas. Jadi gitu. Akhirnya kita cari-cari, ternyata mereka ada di belakang kelenteng, tepatnya kelenteng ya. Oh, di situ ada kelenteng ada ya? kelenteng ya. Oh, di situ ada kelenteng. Mereka berada di Belakang kelenteng. belakang kelenteng. Dan ketika kita tanya, kamu kenapa berpencar dari kelompok? Dan mereka dengan spontan menjawab, loh, dari tadi saya ngikutin kelompok, tapi kenapa kelompok yang hilang? Dan mereka tiba-tiba berjalan dengan beberapa orang itu lagi. Nah, di situ kita menjawab, dari mana kamu mengikuti kelompok kita? Kita dari tadi sejajar, sedangkan kita semua itu melihat ke belakang, kalian itu udah nggak ada. Otomatis kita mencari kalian. Ternyata kalian di sini. Kita temukan di belakang kelenteng dan mereka menjawab. Terus yang tadi saya ikutin siapa? Yang mereka yang menghilang itu. Iya. Mereka itu mengikuti suatu kelompok itu yang sama persis dengan kita. Padahal itu di situ. Padahal itu bukan kita yang mereka ikuti. Padahal di makam itu memang nggak ada orang lain ya, memang ya. Nggak ada orang lain selain tim Dipastikan dari sudah kita. nggak ada ya. Nggak ada itu. Jadi setelah kita tanya seperti itu, nggak mungkin lah. Soalnya kita dari tadi sejajar. Nah, mereka tetap mengelak. Loh, dari tadi aku ikutin Mas. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah itu Masnya ngilang? Di situ kita juga heran. Dan dari beberapa orang itu nggak tahu jalan keluar, memang luas tempat itu. Luas tempat itu. Memang luas. Nah, dari situ kita udah ngerasa nggak enak. Akhirnya kita melakukan photoshoot di situ. Di kelenteng situ. Di tepatnya dekat kelenteng. Oh, tepatnya dekat kelenteng situ. Nah, ketika kita mau melakukan photoshoot, tiba-tiba salah satu dari kameramen kita itu kameranya nggak bisa dipencet. Yang bagian foto? Yang bagian fotonya itu nggak bisa dipencet. Terus? Jadi loh, Mas ini kenapa kok nggak bisa dipencet? Otomatis dari salah satu ketua kita itu mendatangi dan sedikit memberi energi pada kamera itu. Karena kita udah dapat gangguan yang nggak enak di situ. Akhirnya dari situ, alhamdulillah selesai, kita lanjutkan melakukan photoshoot di situ. Oh, masih photoshoot ya? Nah, dan dari situ ternyata dengan saya sendiri nggak sengaja kayak ada yang narik ke belakang. Ini sampean sendiri atau? Saya sendiri. Oh, sampean sendiri. Ada yang narik dari belakang. Otomatis saya respect dan menunjukkan suatu kata-kata yang nggak enak. Oh, dan kata-kata kotor lah. Ya, nggak enak. Itulah kata-kata Surabayaan lah kalau dibilang ya. Dari situ saya respect dengan kata-kata itu. Nah, ketika saya menoleh ke belakang, nggak ada satu orang pun. Nggak ada satu orang pun ya? Nah, nggak ada satu orang pun. Tiba-tiba di situ saya berbalik arah menoleh ke depan. Itu udah nggak ada tim saya di depan. Serem banget ya, merinding kamu teman-teman. Jadi kondisinya itu Mas Awang itu noleh ke belakang gini nggak ada siapa-siapa, terus noleh ke depan lagi komunitasnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus apa yang dilakukan Mas Awang di situ? Otomatis itu saya mencari mereka kan. Keliling sendiri ya, terpaksa. Keliling sendiri. Dengan hati terpaksa. yang resah atau gimana itu? Nah, ya dengan Atau hati resah sih nggak ada, nggak cuman ada ya cuman tujuan saya kan saya bertanggung jawab juga di dalam komunitas. Jadi kalau saya berpencar sendiri, takutnya ada apa-apa dengan anak-anak komunitas. Jadi otomatis saya harus cepat-cepat gabung kembali sama komunitas. Dah dari situ saya melihat dari atas pohon itu terdapat sosok seperti yang dikenal warga itu pocong. Oh, pocong. Itu terdapat di atas pohon
dan temannya wajahnya itu apa ya, Serem banget. pastinya serem banget Mas Yuda. Soalnya Nggak seperti yang di gambar-gambar pocong itu yang Enggak. ya? enggak, soalnya wajahnya itu dapat itu matanya itu menyala. Oh, nyala ya. Langsung di situ Mas berbuat apa di situ? Di situ ya otomatis saya tetap menenangkan diri, tetap santai. Tiba-tiba dengan sendirinya sosok itu menghilang, saya meneruskan perjalanan mencari anak-anak. Nah, sampai di tengah-tengah saya kembali ke kelompok, bertemu dengan kelompok komunitas saya tadi. Nah, dengan tim saya tadi. Nggak tanya tadi komunitasnya. Nah, Loh, dari ketika mana? di situ saya dimarahin oleh ketua saya. Dikarenakan Karena saya dikira berpencar. Padahal di situ Mas Awang nggak niat ya, nggak ada ya? Nggak ada niat sama sekali, Mas. Cuma noleh ke belakang aja tadi ya. Karena gangguan tadi saya menoleh ke belakang. Saya noleh ke depan, ke belakang nggak ada siapa-siapa. Saya noleh lagi ke depan. Juga nggak Ternyata ada. udah nggak ada tim saya. Waktu itu aku kan udah ketemu sama tim dari komunitas itu. Dari komunitasnya Mas Awang ya. Di situ kita udah mulai mengambil gambar-gambar. Udah kita fokus aja pada pepohonan yang ada di sekitar, karena kebanyakan penampakan itu terlihat dari pepohonan sekitar. Nah, dari situ kita mengambil beberapa Video atau gambar ini? gambar ya dari pepohonan, dan tanpa sengaja kita mendapatkan satu sosok. Itu awal kita melihat sosok kuntilanak di atas di pohon. atas pohon. Serem ya, merinding teman-teman. Nah, nanti waktu pengen teman-teman yang pengen tahu fotonya nanti bisa Ada ya, nanti ada di atas fotonya nanti. ya, nanti kita lihat fotonya. Dan waktu itu kita lanjut lagi mengambil gambar-gambar Keliling sekitar. ya? Iya, kita Itu keliling. berpencar apa masih rombongan? Kita tetap pada rombongan. Rombongan tetap ya? Karena kita nggak mau terjadi apa-apa pada salah satu anggota kita. Nah, pada tahap yang kedua kita tetap berjalan sambil mengambil foto. Kita menemukan satu sosok lagi, itu pocong. Di tempat yang sama atau Tempat berbeda. dekat situ juga? Iya, Dekat situ juga. di daerah dekat-dekat situ. Dan itu Apa? sedikit Dikejutkan mengintip di balik pohon. di balik pohon mengintip ya teman-teman. Serem banget. Nah, dari situ Direkam apa disamperin atau gimana itu di situ? di situ kita nggak nyamperin ya, soalnya kita takut mengganggu dari makhluk itu atau gimana ya. Kita tetap lanjut melakukan photoshoot di situ. Ya, sesampainya beberapa waktu dari mendapatkan sosok pocong itu tadi, terdapat satu cahaya menurun ke bawah dari atas pohon. Dari atas pohon yang di kuntilanak itu tadi atau enggak? Beda lagi Mas. Beda pohon lagi ya. Beda pohon lagi. Ada cahaya yang menyorot ke bawah tiba-tiba dalam hitungan detik. Jadi seret gitu ya? Iya, hanya sekelebat aja. Itu siapa yang mergoki itu cahaya? Itu kebetulan dari ketua komunitas kita yang melihat. Nah, dari situ kita coba dari beberapa orang yang memiliki suatu kemampuan, kita coba mengikuti arah cahaya tadi. Ternyata di situ kita mencari asal mula cahaya itu tadi, kita mendapatkan suatu keris, benda pusaka keris. Seberapa besarnya? Ya tepatnya sekitar 5 cm lah. 5 cm. Terus Nah, diapakan keris itu? dari situ kita coba menetralisir dan kita tidak mengambil barang itu ya. Enggak diambil. Iya, karena kita nggak mau terjadi hal apa-apa. Jadi kita kembalikan, kita lanjut untuk mencari explore lagi, foto-foto foto-foto selanjutnya. lagi. Dari kejadian-kejadian sebelumnya, terus kita nggak ada hasil lagi, udah nggak dapet apa-apa. Akhirnya kita menyelesaikan acara itu. Menyelesaikan acara di situ ya? Ya, menyelesaikan acara itu,
kita melakukan pembersihan pada setiap anggota supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan waktu ketika di rumah, supaya tidak ada satu sosok pun yang mengikuti salah satu anggota kita yang tidak diinginkan. Nah, pada waktu itu kita berjalan ke gerbang pintu keluar ya. Nah, ke pintu keluar, ternyata di situ kita menemukan orang meninggal. Maksudnya orang meninggal itu orang meninggal yang mau dikuburkan. Yang mau dikuburkan. Tapi di situ kita merasakan suatu kejanggalan. Kejanggalannya gimana, Mas? Waktu kita keliling itu nggak ada satu orang pun yang menggali makam. Nggak ada penggalian makam di situ. Tapi kenapa ada suatu orang yang meninggal? Terjadi hal itu. Ada kayak pemakaman gitu, memakamkan gitu. Ada gerombolan orang yang memakamkan orang itu. Nah, terus dari situ kita merasa kejanggalan. Dari tadi kita tapi sempat nggak bertanya kok malam-malam ngubur gitu nggak? Ternyata kita nggak nanya, Mas. Nggak nanya ya, udah hanya melihat aja, sekedar tahu aja lah. Iya. Dan ketika segerombolan orang itu melewati kita, kita merasa udah biasa lah. Kita berhenti sejenak untuk menghormati, terus kita lanjut keluar. Dan di situ saya merasa nggak enak. Kejadian aneh lagi muncul. Iya, terjadi hal yang apa ya, di luar pikiran saya. Nah, di situ saya mencoba menoleh ke belakang, ke arah makam atau ke arah orang-orang yang memakamkan itu. Aku mencoba menoleh ke belakang, ternyata nggak ada satu orang pun. Mungkin secepat itu kan menghilang atau memang benar-benar nggak mungkin ya? Itu jalannya cuma gitu ya. Iya, cuma lurus waktu itu. Itu di situ komunitas yang salah mengetahui atau cuma salah satu aja? Cuman aku, ketua komunitas sama salah satu anggota kita cewek. Oh, tiga orang. 3 orang ya tepatnya. Jadi di situ Mas Awang bilang ke teman-teman yang lain atau diem aja atau gimana? Enggak, saya bersama teman-teman coba biasa aja. Oh, inilah kejanggalan dari tempat ini. Oh, kejanggalan. Inilah suatu penampakan yang berada di sini. Hal-hal yang di luar pikiran kita. Gitu. Akhirnya kita melakukan doa bersama. Itu sudah di luar makam ya? Tepatnya di hampir gerbang keluar itu kita melakukan doa bersama supaya tidak terjadi apa-apa pada anggota kita, dan kita sempat melakukan satu foto bersama bersama teman-teman yang lain. Nah, di waktu foto itu tanpa sengaja terdapat satu orbs yang melewat di depan foto. Tapi hasil fotonya ngeblur atau gimana? Depan foto. Nah, itu enggak. Tapi hasil fotonya ngeblur atau gimana tuh? Nah, itu enggak ngeblur, tapi orbsnya itu sangat jelas. Terlihat di kamera. Dan pada waktu itu kita enggak ada yang menduga kalau ada orbs di depan kita itu. Jadi gitu. Jadi setelah foto-foto itu ya kita beranjak pergi dari situ, pulang. Kita berterima kasih kepada penjaga makam dan warga sekitar. Yang nunggu di depan tadi ya. Dan kita sedikit cerita kepada warga sekitar apa yang kita dapat. Kita memperlihatkan foto-foto dan hasil yang kita dapat dari makam itu, dan tentunya dari komunitas aku itu nggak ada sedikit pun rekayasa, itu nggak ada ya, dan ini pure real. Dan saksinya pun di lokasi itu juga banyak waktu itu. Jadi habis pamit sama warga bilang apa yang terjadi, lanjut ke rumah warga undangan itu tadi atau langsung pulang? Kita langsung ke base camp. Base camp, oh punya base camp ya? Di mana Mas base camp sendiri, tepatnya di daerah Tembok. Daerah Tembok base campnya sering. Terus habisnya di situ dicek lagi ya, kita mencoba cek file itu. Ada ada ya semua. Memang. Dan bahkan itu ada keganjalan nggak Mas di file itu? Ada sih beberapa
hasil foto itu yang terlihat buram. Yang terlihat buram ada ya? Padahal kita tapi menggunakan fotografer yang profesional juga di situ. Itu dijamin sudah fokus ya, maksudnya udah kan? Fokus. Dijamin sudah fokus ya. Dan pada rekaman video pun itu banyak terjadi hal yang seperti blur, seperti hal seperti itulah. Setelah itu kita coba cek file foto tadi dan kita mendapatkan beberapa penampakan itu tadi, dan itu sangat terlihat jelas bahkan ya? Yang kuntilanak tadi itu terlihat dengan mata menyala dan wajahnya sedikit tengkorak dan hancur. Ini ada satu pertanyaan, menurut Mas Awang nih ya, sosok-sosok kayak gitu tuh menampakkan diri tuh niatnya pengen tahu kalau di situ ada yang nunggu atau pengen minta tolong atau gimana? Kalau dari Mas Awang sendiri? Kalau dari saya sendiri, dari penampakan seperti itu biasanya gimana itu? Itu tidak menentu, Mas. Terkadang mereka ada yang merasa terganggu sehingga menampakkan diri. Ada yang mereka pengen mengenalkan diri mereka. Bahwasanya di situ ada mereka gitu ya. Itu. Jadi segitu aja cerita dari Mas Awang. Oke, segitu aja ya. Oke teman-teman, tetap diambil sisi positifnya aja ya. Kalau kita berkunjung kemana-mana kita tetap mematuhi adat istiadatnya tempat itu. Tentunya kalau kita ke tempat-tempat seperti itu jangan lupa untuk melakukan salam, mengucapkan salam ya. Dan harus ada pengawasan dari orang-orang yang memang benar-benar tahu hal-hal yang seperti itu ya. Oke teman-teman, kalian subscribe channel ini ya, biar channel ini makin terus berkembang dan dukung karya-karya saya. Barangkali kalian punya cerita horor, kirimkan ke email, ada di deskripsi, nanti saya bacain teman-teman ya. Tetap follow Instagram aku juga yuda.mj, dan channel YouTube-nya kameramen aku, pacar aku sendiri, Via Nadifa, Instagramnya Via_Nadifa. Mas Awang ini apa tadi Instagramnya? Awang YCM. Awang YCM, kalian bisa follow, bisa berteman, orangnya terbuka. Oke, segitu aja. Don't forget beauty, keep smile, keep fighting, and stay positive. And see you in the next video. UDWJ. Bye.